Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto kembali melakukan mutasi atau pergantian jabatan secara besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, jelang akhir tahun 2024 ini terdapat 300 perwira tinggi atau pati TNI yang dimutasi dari jabatan sebelumnya. Dari informasi yang diperoleh, mutasi yang melibatkan 300 pati TNI itu dilakukan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor keputusan _15/12/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Kameramen? Baik, alhamdulillah. Bung Kameramen kelihatannya akan tidak berjumpa dengan Bung Alfian lebih dari 1 tahun. Dan itu merupakan sebuah perjalanan romantisme. Perjalanan penuh dengan kegembiraan, keceriaan. Pesannya adalah jangan lupa berdoa, lancar di jalan, amin, asik, alamnya ramah, kendaraannya pun sehat-sehat saja, amin, pulang balik dalam keadaan sehat, dan jangan lupa oleh-olehnya. Silakan Bung Kameramen. Ya, amin Bung Alfian, terima kasih doanya. Disamperin ke Jawa Tengah, malah Bung Alfian yang ada di Banten. Bung Alfian, ini kita sebetulnya beritanya udah agak lama ya, 10 Desember Bung Alfian, yaitu 300 pati TNI dimutasi. Pengamat, konsolidasi Prabowo sebagai Panglima tertinggi. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai mutasi dan rotasi terhadap 300 perwira tinggi TNI yang baru ditertibkan merupakan bagian dari konsolidasi Presiden Prabowo sebagai Panglima tertinggi. Sulit untuk menepis anggapan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari konsolidasi Presiden Prabowo sebagai Panglima. Mutasi besar-besaran ini tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI 1545 sekian yang diteken Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Wih, ada Subianto juga ya. Pada 6 Desember 2024. Dalam surat itu ada ratusan pati TNI yang menepati pucuk pimpinan jabatan terkena mutasi dan rotasi. Ada beberapa nama disebutkan. Nah, Bu Alfian, mungkin di sesi awal ini maksudnya gimana sih Bung Alfian, mutasi rotasi ini maksudnya biar masyarakat memahami apakah dia diturunin jabatan atau mungkin hanya tugasnya dipindah tempatkan. Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini mutasi yang perlu diketahui oleh Bung Kameramen dan masyarakat. Ini mutasi tahap pertama dan wilayah pertama. Tahap pertama berarti adalah di TNI, wilayah yang lain nanti ya di Polri, karena itu kan juga Polri kan di bawah presiden. Jadi artinya kita siap-siap saja mempunyai polisi-polisi yang mungkin lebih familiar, lebih baik dan lebih sayang kepada rakyat Indonesia ketimbang rakyat Cina gitu kan. Ini mungkin yang pertama. Ada apa sebetulnya dengan mutasi ini? Mutasi ini pertama adalah untuk mengembalikan marwah TNI. Kenapa Bung Kameramen? Di banyak posisi ada orang yang sudah naik pangkatnya cukup tinggi karena dia punya idealisme, apalagi keislaman yang kental, itu dipindah seolah-olah naik pangkat tapi gengsinya turun secara struktural. Ada tuh begitu. Itu ada, saya nggak menyebut nama ya. Nah yang kedua, ada orang yang sebenarnya mestinya jadi jabatan ini baru 4 atau 8 tahun ke depan, tapi udah sekarang. Oke. Ya, sebenarnya dia tahun angkatan tahun 94 atau angkatan 96, ya kan? Nah, sementara mestinya jabatan tersebut di tempat lain itu baru angkatan 91. Iya. Dan sebenarnya ini adalah hal yang berulang ya. Dulu ya Pak Tito kan naik sampai 6 jenjang itu. Itu melintasi 6 angkatan yang membuat kekecewaan yang sangat serius gitu kan. Nah, itulah Jokowi. Dia memilih orang seenaknya aja yang jelas dan dia bisa memberikan garansi melindungi dia, dan cara-cara dia memutasikan itu Bung Kameramen dilakukan dengan ya benar-benar menurut pembacaan orang tidak mempertimbangkan wanjakti, tidak mempertimbangkan dewan pertimbangan jabatan dan segala macam. Yang jelas udah kayak orang semaunya aja. Akhirnya banyak yang kebingungan. Nih orang yang masih katakanlah mestinya levelnya baru jadi lurah tapi udah jadi wali kota gitu. Iya, ngerti. Itu situasi itu. Jadi perputaran ini jelas adalah pembersihan terhadap
mekanisme yang keliru, jenjang kepangkatan yang mengalami lelumpatan cek Sundanya, jadi belum levelnya. Jadi anak kelas 1 SD tapi sudah harus mengerjakan PR kelas 6 SD gitu ya. Itu begitu. Nah, kira-kira 300 orang ini tahap pertama, dan di wilayah yang sama, wilayah berikut tentu kita akan mendengar di kepolisian akan ada mutasi yang insya Allah besar-besaran dan besar manfaatnya. Ya, Bu Alfian, berarti saya menangkap ini seperti sama aja kayak di perusahaan ya. Jadi orang-orang yang biasa menangani di satu tempat, dikhawatirkan dia mengambil untung dari perusahaan dan membocorkan membuat bocor pemasukan perusahaan, dia perlu dirotasi agar dia tidak di zona nyaman lah kira-kira gitu. Nah, kita kan juga memahami lah, Prabowo ini kan tentara ya, Jokowi tukang kayu. Jadi mungkin tukang kayu tidak paham mengorganisasikan atau mengorkestrai tentara ini bagusnya ada di mana, ini ada di mana. Dan Bu Alfian, tadi Bu Alfian sebut ini wilayah yang pertama. Nah, memang kenapa kepolisian Indonesia perlu diadakan rotasi atau mutasi juga, Bu Alfian? Yeah. Bukankah polisi kita sudah soleh-soleh? Silakan Bu Alfian. Ya, fenomena Sambo kan orang yang bertugas di tempat yang ada di situ mungkin udah lebih dari berapa belas tahun. Kan nggak bisa. Iya. Kenapa Sambo mesti jadi orang yang nggak bisa digeser? Jadi kadang-kadang justru mutasi-mutasi ke pihak kepolisian maupun pihak ketentaraan itu mesti mendapatkan green light atau mendapatkan kode atau kerlingan mata dari oligarki. Yeah. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau untuk tingkat tentara, yang saya paham dia akan ada tahapan kedua, tahapan ketiga yang boleh jadi jumlahnya lebih sedikit atau sama banyak atau lebih banyak. Yang untuk kepolisian yang harus segera dilakukan adalah mengganti Kapolri. Karena Kapolri ini kelihatannya orang yang sangat berjasa untuk menghancurkan kerja-kerja kepatutan ya. Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia tidak berdaya. Kalau menurut saya, kalau jahat itu perlu ada proses pengadilan ya. Tapi ketidakberdayaan secara leadership, secara manajerial, secara senioritas, karena Pak Listio Sigit ini kan juga termasuk level yang bukan paling senior. Yeah. Justru banyak yang senior dia tuh jadi bawahan dia. Bertahan. Ya, makanya ketika ada rapat-rapat sering tidak terlalu diwongke, nggak diorangin banget. Ya, mungkin karena kepangkatan dinas aja orang iya kalau lagi ini mah siapa loh kan gitu kan. Ya sekali lagi buat kepolisian, saya berharap jangan pakai lama buat Pak Prabowo, ganti Kapolrinya dan perhatikan agamanya. Ya, jangan pejabat-pejabat pucuk di sebuah daerah tidak seiman dengan orang-orang yang ada di daerah di mana dia mengurus negara jabatan itu. Yeah. Sekali lagi buat seluruh umat Islam, tokoh-tokoh Islam, birokrat Islam, aparat Islam, polisi Islam, tentara yang beragama Islam, ayo kita lakukan pembelaan pada hak-hak kita. Karena ini menjadi sebuah kepatutan dalam peran-peran partisipasi kedinasan maupun partisipasi politik dan partisipasi peran-peran kemasyarakatan. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, saya sepakat dengan Bu Alfian karena kepolisian itu one day one oknum, Bu Alfian. Yeah. Mau dibilang oknum tapi sekecamatan, mau dibilang oknum tapi beritanya ada tiap hari, polisi cabul lah, polisi ada orang laporan tentang pelecehan malah dilecehin. Ini kan betul. Maksudnya masuk aja nyogok mahal tapi kelakuannya begitu. Jadi mungkin Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini mungkin salah satu titik inilah saya bisa husnuzon pada Prabowo mengelola ini nih TNI atau Polri nantinya. Mudah-mudahan ya husnuzon saya ini benar. Kemungkinan besar tidak ada ini Bu Alfian, tidak ada arahan Jokowi ya. Ini murni mungkin analisa beliau atau diskusi beliau dengan para petinggi TNI. Nah Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, selama dulu Bu Alfian pernah lah ya berinteraksi dengan tentara, karena ini kita fokus bahas tentang tentara. Apa di sesi ini pesan Bu Alfian untuk tentara nih Bu Alfian, yang mungkin selama rezim Jokowi mereka terhalangi langkah-langkahnya, atau selama rezim Jokowi yang mereka benar-benar yang nggak bisa melakukan hal-hal yang semestinya tentara lakukan. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Yang pertama buat TNI, Tentara Nasional Indonesia harus sadar bahwa TNI itu adalah tentaranya rakyat Indonesia.
Pengertiannya dia akan bersama dengan masyarakat dan rakyat. Dan saya ingin tegaskan sebagai penegasan historical bahwa tidak ada TNI kalau tidak ada laskar-laskar jihad. Itu harus dipahami. Ketika Belanda balik kampung karena terjadi sesuatu hal yang kemudian masuk Jepang membolehkan dibuatnya laskar-laskar yang sangat dipopulerkan di buku-buku itu Keinin dan Keibo dan Heho. Tapi itu secuil. Yang banyak tuh Hizbullah, Sabilillah, dan Mujahidin itu. 3 itu jumlahnya mungkin ketemu angka ratusan ribu orang. Dari yang namanya Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin berubah menjadi TKR, TKR jadi BKR, BKR jadi TRI, TRI jadi TNI. Ya, sekali lagi sejarah TNI sejarah jihad patriot Indonesia yang dia berjuang karena Allah untuk kemerdekaan Indonesia dan berjuang untuk negara karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin harus segera dirapikan polanya. Pola rekrutmennya, pola didiknya, dan output peruntukannya. Untuk bisa terjadinya pola yang dirapikan dari rekrutmennya, proses didiknya dan outputnya, lakukan talak 3 dan amputasi benih-benih jarum-jarum oligarki. Karena seluruh angkatan, menurut data yang saya tahu, satu angkatan setiap semester akhir ada 40 orang asuhan. Jadi ada 40 orang ini dirawat, tanda kutip, ya, oleh para oligarki, sehingga mereka diduga menjadi anak asuh, tanda kutip, dengan racun-racunnya, membuat mereka menjadi tidak berdaya untuk melakukan pembelaan kepada negara kita dalam kangkangan oligarki. Jadi untuk masalah ini penutupnya adalah amputasi oligarki, jadikan pendidikan akademi militer mandiri untuk Indonesia berdaulat tanpa oligarki. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.